Dalam saudara-saudari terkasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersatu dalam doa. Bapa Surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang diperintahkan firman-Mu kami akan melakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Hari ini tema kita adalah Allah membentuk keluarga. Saudara-saudari kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab dari Ulangan 6 ayat 1 sampai 10. Inilah yang perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan padamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri di mana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan padamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi anak banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepada suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan padamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu yang membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau meningkatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di hatimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu terbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikan supaya nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, Yakub, untuk memberikan padamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak tahu dirikan. Jadi dari kitab Isti dari Ulangan 6 ayat 1 sampai 10 tentang Allah membentuk keluarga, itu istilah pertama, kita harus melakukan perintah Tuhan. Kedua, saya dan anak cucu takut akan Tuhan, berpegang pada segala perintahnya. Yang ketiga, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatanku. Keempat, harus mengajarkan berulang-ulang dan membicarakan perintah Tuhan pada anak cucu. Jadi ingat, apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan itu masa yang diajarkan oleh orang tua, harus berulang-ulang dan membicarakan tentang Allah membentuk keluarga itu. Jadi anak jangan pernah melawan pada orang tua. Kita lanjut membaca firman Tuhan dari Efesus 5 ayat 23 dan Kolose 3 ayat 18 sampai 20. Mari kita baca dari Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dan juga Kolose 3 ayat 18 sampai 20. Hai istri-istri, tunduklah pada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah
berlaku kasar terhadap istrimu. Ya, ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan? Istrinya sebagai kepala keluarga adalah cowok. Cowok harus bertanggung jawab, karena cowok itu udah capek-capek mencari nafkah dan juga membayar uang sekolah anaknya dan lain-lain. Jadi tolonglah apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan ada di Efesus 5 ayat 23 dan Kolose 3 ayat 18 sampai 20. Jadi itu harus kita ingatkan setiap hari. Jangan membiarkan Tuhan. Mujizat Tuhan masih ada setiap hari. Kita untuk lanjut Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Taat dan saksi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Yang ayat kedua, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Masa anak-anak, tolonglah taatilah peraturan orang tuamu. Jadi anak tolong dan melawan pada orang tuamu, supaya kita bisa berbahagia dan semakin umur kita semakin sehat dan hidup panjang umur. Jangan lupa berdoa pada Tuhan setiap hari, karena ini sudah tanda akhir zaman. Terima kasih.